Riker itu di proyek di tol Serang Panimbang itu, ya operatornya nggak K3-nya kurang kenceng, ya orang K3-nya kurang kenceng. Jadi pada saat saya kasih tahu ini pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya benar ya terjadi, itu pasti akan terjadi gitu, ya. Nah ini gambarannya, ya ada arealnya, areal operasi alat angkut. Ini ada forklift, ya macam-macam ya. Alat pesawat angkut-angkutnya salah satunya di forklift. Ya, juga begitu juga salah satu bagian dari kecepatan maksimum nih forklift atau kecepatan mungkin kalau Bapak nanti yang membandingkan antara mobil keren dengan crawler crane beda. Ya, kalau crawler crane udah pasti dia pakai track, ya. Terus kemudian itu salah satu bagian daripada yang bisa menyamakan kondisinya, ya, karena beban yang cukup baik. Beda dengan mobil crane. Mobil crane mau tidak mau atau rotor crane harus menggunakan yang namanya outrigger, ya, secara penuh, jangan setengah-setengah outrigger itu. Ini juga bagian daripada beberapa set juga. Kemudian yang gini kita tahu ya, ini beberapa hal yang harus kita ketahui CPPS. Ya, ini gambaran umum nih, ya, ada APAR. Ya, kemarin saya lihat ada APAR yang masuk, waktu kebetulan saya periksa satu alat di perusahaan ya ini alat-alat yang cukup canggih boleh dibilang, yang namanya rig bore atau drilling mesin itu, ya. Dia punya apa dimasukkan mendekati di daerah mesin, ya, di mesin, di engine ditaruh di sana. Jadi silakan aja disimpan di situ, dikunci kalau memang nggak digunakan. Tetapi pada saat alat mau dioperasikan harus dikeluarkan. Ya, kenapa? Sewaktu-waktu kita nggak pernah tahu nih Pak, ada kejadian alat des. Ya, kalau apar yang berada masih di dalam atau Bapak punya biasanya ditaruh di belakang, kalau nggak di dekat kabin tuh di belakang, ya ditaruh di situ. Nggak keburu Pak. Ya, kalau terjadi kebakaran ada hal yang nggak ingin nggak keburu. Maka dari itu APAR, walaupun disimpan di dekat kabin, dikunci kabinnya kalau sudah nggak digunakan atau dekat mesin, ya pada saat mengoperasikan APAR itu dikeluarkan, ditaruh, diletakkan di luar. Sewaktu-waktu ada kejadian mudah digunakan. Itu salah satunya. Kemudian adalah fuse, ya, fuse sikring lah, ya itu ada. Terus kemudian ada safety belt ini. Nah ini sering kadang-kadang nggak pernah digunakan, ya. Lampu-lampu strobo, kalau emergency stop udah pasti jelas, ya. Ada limit switch. Limit switch nanti banyak. Limit switch itu banyak sekali, ya. Nanti Bapak akan lihat macam-macam limit switch. Kemudian ada backup alarm di sini, ya. Ada safety guarding dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan apa, Pak? Strobo yang jelas, yang harus jadi diperhatikan. Nah, terutama juga yang berhubungan nanti berhubungan safety device, ya, yang berhubungan dengan kejorokan. Wah, kalau safety device-nya jorok, nggak terawat, ya, itu berat itu, ya. Kotor, korosif dan lain sebagainya itu juga sangat harus diperhatikan oleh Bapak. Kemudian alat-alat keselamatan pengaman yang umum, ya, karena ada banyak macam, ya, di alat angkut dan alat angkat. Di sini ada load moment indicator, alat pencegah beban berlebihan. Ada bumper stopper, ada anti-two block, ya, ada anemometer, alat pengukur kecepatan angin, ada safety latch, ada outrigger, ya, ada angel sensor, ya, ada tabel beban. Itu juga kadang-kadang saya memperhatikan ada alat, ya, alat angkut, ya, alat-alat keren dan sebagainya yang nggak ada, umumnya hanya tabel beban, ya. Ada tapi yang sudah canggih ada load indikator di situ. Ya, load indikator bisa ketahui tuh Pak, sangat mudah, ya, bisa baca, ya, radiusnya, terus kemudian sudutnya, dia bisa ketahui apakah kita gunakan, misalnya menggunakan mobil keren aja, mobil keren kan yang namanya bomnya itu pakai teleskopik, bisa 1 step, bisa 2 step, bisa 3 step, ya. Nah sekarang gimana dengan yang latih yang rangka? Udah loncat Pak, lonjong aja udah. Ya, tinggal berapa stopnya, bomnya ada berapa tuh, ada berapa step tuh, ya, bom 1, bom 2, bom 3, 4, mungkin modelnya macam-macam, ya. Bapak lihat lagi tower crane, ada yang horizontal, ada yang laughing, ya, modelnya beda lagi tuh, ya. Nah banyak sering saya lakukan. Ini ada foto di belakang layar saya, ini saya lagi waktu di Sino Hydro di Sumedang, saya periksa tower crane milik di sana, ya, milik orang China, itu Sino Hydro. Tower crane-nya di sini nggak ada Pak, cuma handle doang.
Ya, nggak ada yang namanya anemometer, nggak ada yang namanya angel sensor, nggak ada, load indicator, handle aja, pakai handle aja. Nah, operatornya udah gunakan feeling aja Pak, feeling yang di pada saat saya periksa di sana tuh 2018 saya itu ketinggian 60 meter ya, saya naik, wah udah mau nggak mau jadi catatan buat saya, apalagi nggak ada penyalur petirnya di sana, waduh berat lagi nggak ada penyalur petirnya, ya drumnya juga rusak, beritanya nggak bagus lah, drumnya nggak sesuai dengan masuk ke fully. Ini yang harus diperhatikan. Yang jelas harus tahu dulu dengan biasa operator harus bisa baca yang namanya load chart, tabel beban ini, ya berapa radiusnya, berapa sudutnya, tahu berapa yang harus diangkat, yang beban yang bisa diangkat, itu yang harus diperhatikan. Nah ini bagian-bagian komponen ya, ini biasanya ada anti-two block yang biasa terpasang ya di ujung dekat hook, jauh dari hook ya, biasa dipasang gitu ya. Insya Allah saya hari Rabu saya ke Tegal, kebetulan saya dapat ada kerjaan di sana untuk masang load cell dan untuk kebetulan yang berhubungan dengan migas ini, ya. Jadi yang mau sertifikasi kren migas, kerennya itu kalau nggak salah pedestal di kapal ya. Saya udah beberapa kali. Nah sekarang hari Rabu, saya berangkat, baru tanggal 6, tanggal 7 baru lakukan pemeriksaan. Nah, Bapak bisa lihat di sini ya, mungkin ini load indikator yang terpasang di biasanya ada di lattice atau terpasang ya, model-model gini. Ya, ini biasa ini terpasang, Bapak bisa lihatnya ada sudutnya nih ya. Ada bisa radiusnya berapa, sudut, angkat dan sebagainya. Tapi kamu lihat nanti biasanya di kabin tuh ada load chart tuh, beban itu biasa suka ada. Tapi yang udah canggih ya kayak gini nih ya. Nah, ini udah bagus nih ya. Udah bagus banget ini udah bisa lihat berapa sih beban yang harus diangkat, sudutnya berapa sih, panjang bomnya berapa sih ya, itu bisa terlihat tuh ya. Nah ini, nah mau tidak mau di sana juga ada yang berhubungan dengan load cell ya, load cell ya, ada load cell itu timbangannya berapa nih, beban ya. Saya juga pasang kebetulan ada load cell ya. Saya alhamdulillah selama ini saya juga memasarkan yang namanya load cell, tapi buat sendiri Pak. Ya, load cell bukan load cell dari luar, tapi load cell buat sendiri. Karena terus terang aja saya pensiunan dari BPPT, jadi teman-teman saya memanfaatkan untuk buat load cell di BPPT di sana. Nah ini angel sensornya dan sebagainya banyak sekali yang harus kita perhatikan. Terus kemudian yang harus yang harus diperhatikan di sini saat pengoperasian kren ya harus aman, operator ini harus punya tanggung jawab. Ya, diharapkan mengetahui ya hal-hal yang berhubungan kondisi, baik itu bebannya berapa, radiusnya bagaimana, jarak peminahannya, ya harus diperhatikan. Ya, mau tidak mau yang namanya operator, ya dia harus bisa bekerja sama dengan rigger, ya, karena rigger misalnya tower crane, ya. Tapi Pak ada nggak rigger yang ada di overhead crane? Nggak ada overhead crane. Tapi kalau di tower crane, ya, terus mobil crane ada. Nah itu harus memahami itu operator yang berhubungan dengan sinyal crane, ya, dengan tanda-tanda isyarat menggunakan tangan dan sebagainya. Itu juga harus paham, ya. Jadi harus paham. Nah, terus juga harus memperhatikan nih kondisi lingkungan operasikan dan begitu juga tampilan si kerennya juga harus mantap, operatornya juga harus paham. Ya, ini kadang-kadang operator kejar tayang susah nih. Ya, buru-buru. Nah, ini yang paling sering bahaya. Nah, kemudian tadi saya bicarakan alat pencegahan beban ya, alat pencegahan beban lebih atau ada alat peringan beban lebih. Di situ ada saklar, ya, ada jarak berhenti dan sebagainya. Banyak macam-macam di situ ada pulinya, ada bloknya, ada tromolnya, ada satu istilah blok hook ya. Dan itu terpasang itu macam-macam. Nah, tapi kalau di ujungnya biasanya itu yang saya bilang tadi ada anti-two block pada saat kren dia itu diangkat, kalau misalnya berlebih dia akan nempel tuh ya ke pemberatnya. Nah, biasanya ada alarmnya itu bunyi tuh ya. Tapi kalau yang udah canggih bunyi Pak. Ya, kalau udah ini. Tapi kalau yang masuk pakai handle ya udah cuma bunyi tak doang. Tapi kalau dia pasangin ada toaknya tuh yang toak kecil, ada speaker kecil, itu akan lebih bagus lagi. Kemudian di sini jelas ya di dalam kren jeep juga ada radiusnya, beban pengangkatan, ada hal-hal yang berhubungan dengan ada stopper,
untuk roda, ada indikator dan sebagainya. Ini umum lah ya kalau di ini. Tapi kalau yang benar-benar diperhatikan. Karena ini juga ada alat bentur ya, pegas ini biasanya di overhead crane ada alat bentur pegasnya, ada bumper, ada stoppernya, ada juga mungkin ada jepitan ya, ada yang berhubungan dengan pengaman, alat pengaman yang kejut listrik atau ada di pasti itu ada di bawah di tangga, ada yang menghentikan penurunan dan sebagainya, itu ada semua ya, ada benturan mengencang dan sebagainya, ada kadang-kadang macam-macam, nanti kita lihat ada beberapa gambar yang harus Bapak perhatikan. Ini ya saya di mobil keren ada anti two block, ada ini di mobil keren nih Pak, biasa ada road indicator, angel indicator, kemudian biasanya juga situ ada APAR, ada tabel beban, ada termasuk juga anemometer. Saya lupa anemometer itu ada biasa kecepatan angin itu ya, karena kalau dia tinggi itu bahaya. Nah kadang-kadang teman-teman juga hujan juga dipaksakan. Saya bilang kalau pada saat hujan turun jangan apa-apa, kalau sudah di lapangan kita nggak tahu kalau misalnya ada yang namanya petir ya. Saya kemarin juga waktu pada saat saya di PLTU Batang ya, pada saat terakhir mau hujan itu, mau nggak mau saya stop ya, tapi stop padahal tinggal dikit lagi ya, tinggal waktu tinggal ini mau nggak mau saya stop ya, stop, saya berhenti masuk dulu ke kontainer, baru setelah hujan baru saya lanjut lagi. Nah biasanya begitu kalau pada saat sudah ada hujan pada ketinggian turun semuanya. Ya, ini mencegah juga salah bagian. Kalau yang crane yang fix ya atau overhead crane di situ yang fix crane juga kita lihat ada. Kalau Pak, kalau gimana Pak di overhead crane? Oh banyak, overhead crane itu ada salah satunya di bumper ya, di stoppernya, terus kemudian alarmnya. Setiap di jalan digunakan. Ya di sana juga nanti ada juga anti two block yang nempel gitu ya. Kadang-kadang biasanya jangan sampai nanti berlebihan, yang biasa ada di kepala babi sama kumacan itu harus dia dipasang gitu ya, atau ada widgetnya lah. Terus kemudian ini bagian daripada kalau kita lihat anti two block nih, apa yang namanya keselamatan limit switch ya, limit switch jenis macam-macam nih, limit switch nih, ada yang jenis tuas ya, ada yang bentuknya pemberat ya, yang pemberat ini ya, ini di overhead crane nih Pak ya, di overhead crane. Terus kemudian ada yang jenis ulir ya, terus kemudian ada juga yang bentuk jenis knock atau cam ya, ada lagi bentuk tuas V ya, limit switch yang tadi saya sampaikan yang awal, ada yang bentuk tuas roll, ada yang stopper roda untuk roda supaya berhenti ya. Kalau dulu zamannya, sekarang kan udah serba otomatis, udah pakai sensor ya, udah pakai mudah. Jadi kadang-kadang yang canggih-canggihnya overhead crane begitu mau ini, dia akan begitu ada mendekati stone-nya, dia akan berhenti sendiri Pak, pelan-pelan ya. Dia nggak akan lolos ya. Tapi itu pun kalau dirawat alatnya. Kalau nggak dirawat bisa sih Pak lepas sendiri Pak ya, bisa lepas sendiri itu ya, baik mau sifatnya traveling maupun traversing, karena di overhead crane itu tinggal ada 3 Pak, traveling yang memanjang, traversing yang melintang, atau yang berhubungan dengan hoisting ya, lowering, ada yang turun, ada yang naik dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan di sana ya. Terus kemudian ada yang stopper yang bentuknya, ini ada pakai pengeras ya, ada karet ya ini. Nah, saya pernah waktu diminta di SCBD ya, di gedung grupnya Medco kalau nggak salah. Di sana ada gondola ya. Gondola memang aneh dan unik gitu ya. Tapi saya diminta oleh satu perusahaan inspeksi untuk melakukan bukan investigasi ya. Waktu itu saya survei, memang ada aneh aja gitu ya. Dia bentuknya bukan permanen ya. Gondolanya dia miring gitu ya, dia turun lepas, karena apa? Talinya itu putus. Itu semua buat geger di atas, di lantai yang paling atas, tempat para direktur di atas, geger Pak. Dam! Itu semua orang yang ada di gedung itu dianggap pikir ada ledakan, ada apa, keluar semuanya Pak. Dan itu, nah ini stoppernya ini, untungnya ada di sini, ada bagus lah, stoppernya ini bagus ya. Jadi menahan, tapi ya itu pada saat saya diminta banyak retak-retak itu ya, penyangganya itu rel-relnya banyak yang retak, beton-betonnya banyak yang retak. Nah itu waktu itu saya masih aktif di BPPT, jadi diminta tolong untuk ini.
Tapi mereka hanya minta, Pak bisa nggak hanya NDT doang? Nggak bisa, harus keseluruhan. Akhirnya NDT-nya ya saya serahkan ke perusahaan inspeksinya. Ya mungkin perusahaan terkenal lah ya. Saya nggak usah sebut, perusahaannya cukup dikenal. Ya. Terus kemudian ada lagi yang stopper untuk hoist nih, yang bentuknya bumper begini biasa ya. Ya pakai tetap ada yang pakai karet model ini, penyerap atau karet keras. Ya. Semua juga ada pakai karet keras. Kadang-kadang kalau yang tadi juga bisa nih, ya ini juga pakai karet, di sini juga bisa pakai karet. Ya. Terus ada lagi penyerap tuburukan yang bentuknya penyerap atau absorber. Absorber ini ya, sama hampir semuanya ya. Ini untuk yang traveling nih, biasanya yang traveling. Pas, itu ya untuk traveling, bapernya, di relnya. Terus kemudian ada yang untuk stopper roda nih. Ya, jadi untuk roda dari traveling dia akan naik dulu. Ya ini roda bisa naik atau di sini roda stop. Ya, ini banyak macam-macamnya. Ya, terus kemudian ada yang anti benturan nih, ya. Modelnya ada limit switch, ada antara misalnya terpasang ya di overhead crane ada 2, kadang-kadang ada 3 nih. Ya, saya pernah melakukan pemeriksaan di daerah Subang di perusahaan BUMN untuk yang berhubungan dengan precast, dia produksi precast. Ya, di satu gudang di ininya, di ininya ada 3 alat overhead crane. Ya, tapi dioperasikannya dengan operatornya di atas ada kabinnya, jadi cepat banget. Dan mereka hebat banget ya. Itu ada sensor, ya. Begitu mau ketemu sensornya bentuknya seperti ini, limit switch-nya seperti dikasih kayak sebatang besi, gitu, ya. Tapi sekarang udah modelnya beda lagi. Ada penyerap ininya pakai sensor dipasang di sini. Ya, ada yang dipasang di sini sensor. Jadi sama-sama sensor udah timbul pas tuh. Enggak berhenti dengan sendirinya karena sudah di itu. Kenapa? Di sana ada yang berhubungan dengan program logic control, ada PLC-nya. Ya, ada sensornya khusus itu. Jadi begitu jarak tertentu dia akan berhenti. Gitu. Ya, sekarang udah banyak yang bagus-bagus ya. Tapi juga ada macam-macam ya, ada yang ininya apa perusahaan-perusahaan yang besar biasanya ada Stal, ada Demak, ada apa lagi, dan banyak perusahaan-perusahaan yang kadang besok saya diminta nih mereksa di PT IHI nih untuk mereksa cuma 270 kilo, tapi jeep crane apa wall crane saya nggak tahu, yang kemungkinan jeep crane ya. Tapi sudah banyak perusahaan-perusahaan pasang-pasang itu. Ya hoist juga gampang dibeli kok. Alat-alat banyak di kota. Merek Cina banyak, tapi harus hati-hati, harus dihitung. Karena ada engineering kalkulasinya, nggak sembarangan. Misalnya 1 ton, nggak semudah kita buat. Ya, dilihat dulu gambarnya, dicek dulu berapa kekuatannya, di ujungnya berapa. Karena sifatnya beda dengan overhead crane. Kalau yang mobil crane, jeep crane, roller crane dengan overhead crane beda. Kalau overhead crane jelas 2 penyangga. Pada saat dilakukan pemeriksaan dia lebih kuat, defleksinya jelas, ya. Defleksinya jelas, ya. Tapi kalau defleksinya udah ketahuan dia akan kuat, fix. Tapi kalau yang mobil crane, nah ini harus diperhatikan karena pada saat uji beban, ya kalau di overhead kan biasanya ditambahin 25% dari beban awal, ya misalnya bebannya SWL-nya 10 ton, tambahinnya 25%, itu akan diketahui defleksinya. Sepannya akan terlihat dari panjang sepan dikaliin. Sekarang apalagi dengan Permenaker nomor 8 2020 beda, ya antara single girder dengan double girder beda. Kalau single girder itu sekarang perkaliannya 1/888 kali span, panjang span. Berapa panjang spannya? 20 ton, 20 meter berarti 20.000 milimeter, 20.000 milimeter. Kaliin aja, ya 20.000 dikali bagi 800, tahuan tuh defleksinya tuh. Tapi ditambahin 25%, itu namanya uji statis. Nah ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya overhead crane gimana? Roller crane gimana Pak? Atau mobil crane 10% aja. Ya 10%. Tapi karena yang di ujungnya itu paling ujungnya itu yang paling rendah beban angkatnya. Beda pada posisi yang berada di tengah atau di ketek. Ini yang harus Bapak perhatikan juga. Jadi harus diperhatikan nih Pak ya. Jadi yang semua ini nggak sembarangan. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kalau bisa nanti kalau misalnya Bapak ada PJK 3 riksa uji, alatnya tanyain dulu Pak. Alatnya terkalibrasi nggak? Kadang-kadang
Bapak tahu kalau di overhead crane jelas di situ ada yang namanya pada saat uji statis untuk mengetahui defleksinya menggunakan yang namanya distance meter, ya yang pakai apa infrared, ya merah gitu ya. Kalau tahu beban berapa di ujungnya dulu ada pertama itu berapa tingginya? Oh tingginya 10 meter. Ya pada saat diuji beban dengan uji statisnya dikasih beban ditambahin 25% dia akan menurun tuh. Ya tapi kan bertahap, ya 25% dari SWL, 50% dari SWL, 75% dari 100%, ya itu yang 100% bisa secara dinamis, ya artinya uji beban dinamis. Tapi kalau yang statis tambahin 20 stop aja, berhenti lihat defleksinya. Nah kadang-kadang agak susah nih. Kalau saya pernah menguji di daerah Krakatau, waktu itu belum terpasang di tengah-tengahnya alat. Mudah, saya lihat, oh defleksinya sekian. Begitu sudah terpasang, 2 tahun kemudian kita mau uji, bingung saya. Bingung, lah ini kapan nggak saya ngambil di tengahnya? Nah, sekarang saya sudah punya. Jadi kalau pada satu uji beban, ya mau tidak mau nanti saya harus ngukur dulu. Harus punya 3 distance meter. Lalu yang ini. Kenapa? Di tengahnya kita tahu defleksinya berapa, di tengah-tengahnya di sini, di ujung-ujung pun ada defleksinya. Nah, itu bisa kita tahu. Nah, itu harus dikalibrasi alat itu, Pak. Ya. Apapun yang digunakan untuk pemeriksaan harus dikalibrasi. Ini perlu. Ya, nih. Kenapa? Salah satu bagian daripada pencegahan kecelakaan. Ya. Terus kemudian ada lagi sistem anti bentur yang ultrasonik. Wah, bingung lagi. Yang gimana, Pak? Ada. Ya, ada yang menggunakan ultrasonik. Ya, di situ ada deflector, ada terima, ada jarak. Ya, ada jarak dan sebagainya. Bentuknya ultrasonik. Terus ada yang jepitan rel. Wah, ada yang bentukan jepitan rel. Ada lagi bentuk jangkar. Ini bagian. Ada lagi yang berhubungan seperti limit switch yang berhubungan dengan nempel itu biasanya. Yang pakai elektrik. Kalau saya perhatiin kalau misalnya limit switch itu kalau lagi di elevator tuh ya. Di elevator itu limit switch-nya itu bergerak tuh, nempel. Ngukur atau di gondola ada limit switch kadang di bawah ya, supaya nggak bergerak ada ya. Kalau lihat ini apa limit switch ini supaya sebagai pengaman ya, sebagai alat pengaman. Nah ini bentuk elektromagnetik jenisnya, ada magnetnya ya, jenis rodanya nih. Terus kemudian ada yang yang hidrolik, yang menggunakan hidrolik. Ada lagi rem ban elektromagnetik ya, banyak pakai elektromagnetik ya, ada. Ini tergantung, tapi sekarang ini sudah banyak, sudah bagus gitu ya perusahaan-perusahaan. Kalau saya kemarin juga saya lihat canggih-canggih ya, makin lama makin hebat ya perusahaan-perusahaan yang membuat inovasi di dalam keselamatan. Nah ada rem cakram hidrolik dengan pedal kaki. Wah, dengan model pedal kakinya jadi injak aja itu akan jelas ya, ada mengeluarkan udara dan sebagainya. Ya ini juga ada piringan gesek, ya, macam-macam, ada leader gigi. Nah itu gambaran daripada alat pelindung, alat pengaman. Ya, karena ini waktunya 1 jam, ini nanti saya bagi-bagi lagi. Sekarang saya masuk ke berhubungan, nanti kita bisa tanya, kita lanjut. Yang berhubungan dengan alat pelindung diri, APD, PPE ini katanya, personal atau protektif personal equipment apa ya, PPE atau APD, alat pelindung diri. Kita tahu alat pelindung diri macam-macam, Pak ya. Alat pelindung macam-macam ya, menurut pasal yang berhubungan dengan dasar hukumnya jelas ini ya, di Permenaker juga ada di Undang-Undang Nomor 1. APD diwajibkan, pasal 13. APD dibagikan secara cuma-cuma. Waduh, benar nggak? Wah, belum tentu. Ada memang diwajibkan. Betul diwajibkan. Ada yang cuma-cuma, belum tentu cuma-cuma. Karena pengalaman saya ada beberapa kali ngajar, pertama di daerah Bandung, di daerah susu itu sapi ya, saya lupa ya. Tapi saya nggak usah sebut lah kerjasama dengan susunya, perusahaan-perusahaan besar lah. Pada saat itu saya ngajar, kebetulan mau alat berat. Begitu praktek saya kaget. Mereka, saya pikir biasalah. Saya udah kasih tahu gunakan sepatu safety shoes, bawa helm, bawa apa dan sebagainya. Mereka datang tempat praktek, ada traktor, ada doser, ada macam-macam di situ ya. Saya tanya, Anda nggak menggunakan alat pelindung diri? Sepatunya mana? Nggak ada, Pak. Loh,
Helmnya mana? Nggak ada, Pak. Lah, jadi selama ini kalian kerja, nggak dikasih, Pak. Beli sendiri. Waduh. Agak naik juga waktu itu saya. Dan kebetulan ada pengawas dari Bandung. Ya, ada siapa pengawas? Ya udah. Sebelum saya praktek, diceramain dulu pengawas. Panggil pengurusnya. Jadi hanya disediakan satu helm. Sepatu ya, nggak ada itu sepatu. Bingung saya, ini apa-apaan. Ya, mau nggak mau saya harus mengeluarkan helm. Kebetulan saya bawa di mobil ada 3. Ya, agak berat saya sebenarnya meminjamkan. Kenapa? Mohon maaf Pak, tolong ini juga buat perhatian Bapak. Helm itu juga perhatian buat Bapak. Itu merupakan pencegahan buat Bapak juga. Bukan mencegah apabila terjadi misalnya ada jatuh benda dari atas dan sebagainya. Tapi salah satunya jangan coba-coba Bapak. Ya, helm yang Bapak miliki tidak pernah dibersihkan, nggak pernah dicuci. Ya, udah bertahun-tahun dipakai, nggak pernah dicuci. Atau sering dipinjam. Ya, nah ini juga bagian nih untuk orang K3 nih. Kalau misalnya visitor itu kalau pakai, hati-hati Pak. Ya, helm itu kalau misalnya kalau kayak saya nggak ada rambutnya ya. Tapi kalau bapaknya ada rambutnya, ada kutu, ada apa ya, ada bisa bawa penyakit, bisa nular Pak. Kalau dipakai sama orang lain. Jadi kalau udah punya helm namain aja. Ya, jangan sekali-sekali Bapak gunakan ke orang lain. Simpen Pak. Kalau dia nggak ada, jangan dikasih. Saya mohon maaf, saya harus kasih tahu. Karena itu bisa penyakit akibat kerja Pak. Ya, ini bisa korengan rambut Pak. Pala ini. Yang dibilang anggap enteng ini helm. Nah ini. Nah di sana nggak ada. Wah begitu setelah dipakai saya cuci Pak. Ya, saya agak marah juga waktu itu. Gimana nih praktek nggak ada sama sekali. Helmnya cuma 1. Ya, nggak ada, hanya sarung tangan pun hanya selusin, padahal pesertanya banyak. Sarung tangan masa ganti-gantian, ya, alatnya bau lagi, ya, alat ininya nggak pernah dibersihin, kan untuk kandang sapi itu bersih-bersihin, traktor macam-macam. Ya, saya sempat, nah, itu salah satu, ada bagian perusahaan yang nggak bagi cuma-cuma. Ada perusahaan juga yang pegawainya harus dia memberikan jaminan. Waktu saya di Pulau Burung, ya 2,5 jam dari Batam, itu Riau daratan ya. Kalau dari Pekanbaru 8 jam lah, nggak mungkin. Biasa lewat karena di situ nggak ada mobil, adanya cuma motor, banyak motor. Mobil pun cuma 1, mobil pemadam kebakaran. Ya, jadi 2,5 jam dari Batam. Saya tanya, loh kok ini? Saya tanya, APD cuma-cuma? Enggak Pak, APD-nya jaminan. Jadi pada saat orang kerja harus memberikan jaminan. Kemana? Ke koperasi. Kenapa? Ada kejadiannya. Dulu katanya APD ini diberikan cuma-cuma ya kepada pegawai-pegawai yang baru, ya semuanya lengkap, ya dari sepatu, dari baju, dari helm, dari kacamata, semua lengkap lah. Tapi baru seminggu hilang, sebulan habis gajian hilang, ya. Nah, jadi kan ada satu kerugian buat perusahaan, ya. Dulu belum terpantau, nah sekarang dijamin. Jadi berapa harga baju, berapa deh, sudah. Nah, tapi itu bagus. Tapi setelah 2 tahun uang itu dikembalikan lagi, ya. Bagus, itu agak boleh lah. Tapi yang bagus lagi ya cuma-cuma lah. Kayak bapak-bapak berikan cuma-cuma, jangan dihitung-hitung juga. Tapi ingat, hati-hati, APD juga harus diperhatikan yang baik karena harus fleksibel. Nah, bagian daripada ini harus kita tahu. Nah, ini harus ditunjuk. Ya, berdasarkan ansinya jelas. Ya. Kadang-kadang ada orang konstruksi helmnya harga 30.000. Kalau bisa MSA lah. Sekarang ada Crisbo ya. Crisbo udah bagus, ada pakai Perstek. Yang diperhatikan adalah kalau biasanya ya itu APD yang layak lah ya. Kadang-kadang helm, kadang-kadang kalau saya lagi audit di perusahaan di gedung-gedung ya helm dijadikan gayung buat mandi. Ini juga sedih juga saya. Nah, jelas ya pengertiannya dibuat suatu produk APD ya kita jelas ini nggak perlu saya ini. Nah, penting nggak? Penting. Ya, sangat penting untuk mengurangi ya tingkat keparahan kecelakaan dan harus dibedakan. Ya, misalnya orang migas beda, orang konstruksi beda, ya penempatannya. Ya, artinya apa? Harus dilihat benar-benar tempat kerja. Kadang-kadang APD ini yang bukan hanya helm, ya ini, ya mungkin orang pakai baju kerja, baju seragam, ya ini juga harus diperhatikan. Ya mungkin ada helm gunakan persrek, gunakan yang namanya chain strip, ya akan lebih bagus lagi. Kadang-kadang orang pakai baju
Tergantung APD. Kalau misalnya APD-nya untuk mesin bubut nggak bisa pakai tangan panjang. Ya. Sekarang kalau dikonstruksi udah pakai baju biasa tapi gunakan rompi. Ya, rompinya yang ada spotlightnya. Boleh nggak Pak? Ya sebenarnya kalau buat kerja nggak boleh baju kita. Mungkin untuk kunjungan boleh, tapi kalau untuk kerja ya gunakan layak-layak. Ya. Kalau yang mau punya duit ya belilah Nomex gitu yang bagi bagus gitu ya. Nomex kan macam-macam, ada bentuknya download dan lain sebagainya macam. Ya, ini harus diterapkan di ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gambar ya, gambar orang pakai sederhana banget ya, dia pakai sarung tangan, ada yang pakai kaos ya, ada yang pakai jeans. Nah, ini biasa di pengeboran. Ini juga harus diperhatikan. Harus benar-benar diperhatikan. Jangan sembarangan. Ini yang sebenarnya tidak baik ya. Terus kemudian ketentuannya apa? Memberikan perlindungan terhadap bahaya. Dia harus berbobot ringan, fleksibel, nggak membedakan mau perempuan mau laki ya. Dia mau nggak jenisnya tuh nggak dilihat jenis kelaminnya. Sepatunya kan apalagi sekarang perempuan banyak sepatunya bagus-bagus banget ya. Ada Caterpillar, ada Kings, ada Cheetah, ada Crusher, ada Red Wing. Wah mungkin ya. Ada Timberland, macam-macam ya. Kalau yang mau bagus ya Red Wing lah, atau pakai Timberland atau Caterpillar yang harganya di atas sekian lah ya. Tapi kalau bapak beli ada yang harganya odong-odong juga ada Pak, yang harganya saya lihat di online yang harganya 100.000 ya, ada 150 ada ya. Kalau pakai King ya layak lah, tapi kan bertahan paling lama 2 tahun karena tergantung daripada solnya itu ya. Terus kemudian jelas tidak menunjukkan bahaya, tidak mudah rusak, baru dipakai rusak, wah kesangkut Pak. Ya, sesuai dengan standar yang ada. Biasa standar menggunakan ANSI ya, saya lupa nomor jenis ANSI nomor sekian-sekiannya saya lupa. Ya, terus kemudian dia mudah dirawat, ya isi maintenance, tidak membatasi kurang. Kadang-kadang, Pak, badan saya harusnya pakai XL, dipakai L, dipaksain, badan perut gendut. Wah itu paling nggak enak udah. Ya terpaksa udah gitu rasa tidak nyaman, tidak berlebihan, bahannya nggak sesuai, ada orang yang nggak sesuai dengan kulit tubuhnya ya, pakai bahan ini gatal-gatal, alergi ya, harus disesuaikan gitu ya. Tapi udah yang penting enak dipakai lah gitu, udah itu aja nyaman. Nah ini dari kepala, dari mata, dari muka, pendengaran dan sebagainya harus jelas nih ya. Bapak bisa lihat ya, di sini nggak pakai sarung tangan ya, nggak pakai yang namanya seragam, nggak ada spotlightnya itu ya, ada reflektornya nggak ada ya, jelas ini ya. Ini juga harus diperhatikan gitu. Boleh nggak ya, selagi ini biasa dikonstruksi nih sembarangan, kadang-kadang susah Pak dikonstruksi Pak, nggak bisa semuanya, gajinya berapa, dapat proyeknya berapa, nggak mungkin. Yang penting ada helm Pak, yang penting ada safety shoes Pak, yang penting ada rompi, udah. Dia mau pakai kaos, dia mau pakai apa, itu rata-rata sering gitu. Tapi kalau di perminyakan harusnya nggak, dia lengkap ya, apalagi sekarang ketat ya. Nah, terus kemudian yang ini jelas ya, tadi ada perlindungan semuanya dan sebagainya. Helmet ya, helmet sini atau helm ini ya, bentuk absorber ya, absorbernya itu di atas ya, biasa di absorbernya itu ada biasanya di sini. Nanti kayak saya lihat, nah ini absorbernya nih di bagiannya ya, dia harus jelas di sini ya. Kalau perlu di sini ada chain strip nih Pak ya, biar aman. Ada tali dagu nih, tali dagu ya, tali dagu, dan ini bisa dimodifikasi, artinya bisa dimodifikasi ya, bisa gunakan langsung pakai hermat ya, hermatnya bisa, atau gunakan pakai face shield juga bisa, pakai yang sekarang yang lagi ngetop nih ya, kalau orang pakai face shieldnya. Yang jelas mencegah ya, melindungi kepala, kulit kepala, leher, wajah, tetesan, atau termasuk juga yang berhubungan dengan terhadap kejutan listrik, ini juga harus diperhatikan ya. Ini terus kemudian ada lagi safety glass, ada goggles, ada spectacles, ada eyewear-nya nih ya, ada pelindung macam-macam ya, macam-macam pelindungnya ya. Ini yang sering, ini masih ada yang saya masih sering digunakan ini ya, kalau lagi ada proyek-proyek di Gresik, tapi sekarang ini atau saya gunakan ini ya, atau sering. Nah kalau ini kebanyakan kacamatanya fashion aja Pak ya. Jadi kalau saya harapkan kalau Bapak nanti ada kerja di lapangan ya, Pak saya mau kacang-kacang, tapi kalau udah di pabrik di perusahaan-perusahaan Jepang, memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kacanya itu ya, harus transparan. Kenapa?
Karena saya mengalami waktu di Gresik, ya, pada saat saya masuk, dia lihat mata saya merah, tegur saya, panggil, penyebabnya apa? Dia bilang penyebab saya kena saat mandi kena air sabun. Dicek Pak, benar nggak saya? Ya, tekanan darah saya dicek. Ya, saya bilang, saya bukan karena kurang tidur, karena kena sabun. Oh, dilihat cek ada masalah, kondisi sehat, baru. Ya, nah ini tuh perhatiin. Nah, kedua, kenapa transparan? Supaya matanya pada nggak jelalatan, Pak. Matanya ke sono sini. Ya, ya kalau hitam kan bapak pakai hitam kan bapak bisa ngelihat sono, ada yang bahenol, ada yang apa kan. Wah, lagi puasa ini juga harus diperhatikan. Ya. Terus kemudian bapak juga harus memperhatikan juga di sini ya lensa. Ya, Pak, boleh nggak lensa ditukar melalui menggunakan misalnya saya kacamata saya minus atau plus atau mungkin silindris, boleh ya disesuaikan. Tapi kadang-kadang ada yang pakai ditambah sih, ya tambah kecap dari mata atau pakai mata tapi ada yang tambahan itu boleh ya, ada ini kan lah ya digunakan tapi harus pakai resep dokter ya. Terus kemudian yang berhubungan juga dengan bingkai. Ini bingkai biasanya kalau yang model-model gini saya suka senang sekali ya, bingkainya ini bisa ada lebih fleksibel ya, bisa keluar masuk gitu ya. Ini bentuk-bentuknya ya, ini bentuknya safety untuk mencegah supaya tidak menusuk mata dan sebagainya. Kemudian juga peel sheet ya, terus atau juga bisa dipasang ya, dipegang dengan tangan dan sebagainya. Ya, ini perisai. Terus kemudian ada lagi yang berhubungan dengan sumbat telinga, hair plug, ada tutup telinga, hair muff. Nah ini yang harus diperhatikan, hair plug. Hair plug, sumbat telinga ini, ya dia punya mengurangi atau bisa mengurangi intensitas yang namanya kebisingan, ya bisa 20 desibel. Ya kita tahu bahwa di peraturan yang sudah diketahui oleh bapak-bapak, setiap 8 jam kerja atau satu shift maksimal adalah 85 desibel. 85 desibel. Ini harus Bapak perhatikan nih, 85 desibel. Ya. Nah, itu boleh 8 jam kerja. Terus Pak, gimana kalau dia lebih 3? Oh, kalau dia lebih 3, dia akan berkurang, Pak. Hanya setengahnya. Tambah 3 nih, 85. Oh, 88. Dia hanya 4 jam kerja, Pak. Tambah lagi 3. Ya. Tadinya berapa? 88, 85, 88, tambah 91. Cuma 2 jam. Terus tambah 3. Dia kan hanya sebatas cuman Bapak nengoknya udah ya nggak diperbolehkan. Nah, makanya di dalam aturannya hanya 85 desibel yang diperbolehkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah caranya, cara penggunaannya. Kadang-kadang di tangan kita kotor nih Pak, nggak pernah dibersihin. Pasanglah yang namanya hair plug ini. Ya, yang masih kan macam-macam hair plug. Ada yang disposable plug, ada reusable plug, ada yang hanya sekali pakai. Kadang-kadang ada yang 6 bulan suruh pakai, ada yang setahun. Padahal udah kotor. Kalau udah pasang ke telinga, radang Pak. Jadi bermasalah. Oke, hari itu nggak bermasalah, 3 bulan, 6 bulan. Penyakit akibat kerja Pak. Ya. Juga cara masangnya nggak sembarangan, asal goblek aja. Ada cara masang yang baik. Ya, ada bentuk-bentuk. Kalau hair muff ya jelas, hair muff ya tinggal pasang aja, bisa kalau di helm juga ada yang modifikasi helm, taruh. Bisa ya hair muff, tapi pengurangannya sampai 35 desibel kalau yang segini. Nah, itu intensitas suaranya itu. Ya, sebenarnya ada satu lagi nih, teman saya memang nggak saya tampilkan materi yang ada khusus untuk ini. Terus kemudian, nah ini cara-caranya tutup telinga yang hair muff, cara masang yang baik, yang benar. Nah ini biasanya sekali buang nih Pak. Ya ini sekali buang nih. Ini bisa kadang-kadang 3 bulan, taruh lagi. Ada 6 bulan, ada 1 tahun. Ini nggak bisa. Ya, sama ya kotor cara masang, tempel plok. Aduh, nggak enak Pak. Ini kadang-kadang ini tunggu sekian detik dulu pasang plok, baru mengembang. Ini main buang aja. Ini habis buang aja nih. Ya, saya selalu bawa yang habis buang aja. Habis sekali pakai
habis sekali pakai buang, ada, saya selalu bawa, ya. Nah, terus kemudian respirator. Nah, respirator nih, ya, atau masker harus yang Bapak perhatikan juga di sini adalah satu hal yang harus Bapak lihat adalah yang ini pakai cartridge, Pak. Ya, pakai cartridge. Ini juga yang ada 3M, ada macam-macam, ada yang ada yang 95, KN95, ya. Ada macam-macam bentuknya, ya. Jadi ada respirator ini untuk mencegah. Ya, kalau misalnya kalau teman bau, misalnya temannya lagi kentut, jangan pakai respirator, Pak. Harganya terlalu mahal itu kalau ini. Tapi kalau keseringan nyata. Tapi biasanya buat bau kimia, yang amoniak dan sebagainya. Ya. Jadi banyak kan di perusahaan-perusahaan di amoniak, ya, di perusahaan-perusahaan kimia lah. Ini pakai gunakan yang namanya respirator yang menggunakan 2 cartridge atau 1 cartridge. Terus kemudian sarung tangan, glove, ya, ini juga macam-macam, ya, macam-macam modelnya supaya nggak hancur, tidak kesleo. Tapi tergantung pemakaiannya. Kalau pada saat orang gunakan di mesin bubut, ya nggak mungkin, alat berputar, ya nggak mungkin pakai itu, ya, biasa untuk angkat. Dan tergantung juga jenis bahannya, ada yang cotton, ada yang liter, latex, piton dan sebagainya, ya. Ada yang modelnya di possible vinyl, harus nyaman, harus ya enggak alergi lah, ya. Nah, yang paling diperhatikan adalah yang bentuk yang habis pakai, kalau yang model bentuk yang vinyl possible atau latex, yang karet itu pakai bedak, Pak, pakai powder kalau salah pakai. Kenapa, Pak? Kalau pada semua dipakai, kalau nggak pakai bedak, nggak pakai powder, itu begitu dibuka lengket itu, krak. Udah susah. Biasa orang listrik. Nah, orang listrik harus pakai itu. Ya, kenapa? Nah, kalau Bapak misalnya menggunakan orang listrik, Pak, ya siapa kalau pakai sarung tangannya itu sebelum digunakan yang ini yang karet, dia digulung dulu, Pak. Sampai ngegelembung. Kalau misalnya ada bocor, jangan dipakai. Sekecil apapun itu lubang, kalau sudah kena ada arus listrik, udah sama aja ngejengkang. Ya, ada kejutan, bisa stroke. Ini bahaya, ya. Ini bahaya. Ini macam-macam, ya, macam-macam, ada yang modelnya. Ini reusable latex juga yang harus perhatikan, ya. Ini yang ada untuk mana yang paling untuk bahan kimia yang khusus untuk cocok nih, itu banyak untuk dikerjakan. Ada tergantung Bapak bisa lihat. Nah, beli sarung tangan juga nggak sembarangan, Pak. Tanya dulu. Bapak gunanya apa? Sepatu nih, Pak, ya, pelindung kaki. Ini pelindung kaki juga harus diperhatikan, ya, dari terutama dari yang berhubungan macam-macam sih, ya, sepatu, ya, ada yang anti, ada spill, ya, ada yang ada tekanan, ada di sini di sepatunya ada besi, ya, di bawahnya juga ada besi. Nah, kenapa ini kalau bisa orang migas itu selalu pakai gunakan yang bot, ya, nggak boleh ada yang lubang-lubang gini nih, kalau kena spill nih bahaya, kena bahan kimia nih, ada lubang-lubang gini. Udah lubang kena, udah, ya, kalau bisa yang gunakan yang bot, ya. Kalau yang betali biasa tergantung dia pemakaiannya, tapi kalau di migas nggak boleh, ya, harus pakai gunakan yang bot, ya. Sekarang kalau dulu sih masih keren-keren, Pak, ya, sekarang pakai Red Wing, sekarang paling pakai King aja dicukup, katanya 2 tahun sekali buang, ya, harga 350. Red Wing kan biasa di atas 2,5-an, itu tergantung jenisnya. Ya, ini juga harus perhatikan. Macam-macam, ya, bentuknya, ya, safety shoes ini ada bentuknya macam-macam, jadi Bapak nggak usah khawatir yang namanya safety shoes. Terus kemudian di orang pertanian juga bisa digunakan. Kalau Bapak misalnya orang perkebunan, biasa operator-operator juga gunakan sepatu-sepatu yang seperti gini, ya, Pak. Tapi banyak yang sepatu pakai karet yang APP itu yang warna kuning, boleh. Silakan aja, ya. Kalau biasanya yang main blok-blokan yang lumpur itu boleh. Tapi kalau yang pakai sepatu yang begini yang agak susah nih. Nah, ini yang agak susah. Ya, sepatu gini bisa, ini kalau nggak salah banyak nih mereknya, kalau saya ingat saya Unicorn, ya, bisa buat sepatu dirapiin, dibuat kondangan bisa ini. Ya, ini gambarannya. Nah, ini kemudian yang berhubungan dengan seragam, ya, dengan uniform, dengan baju kerja, ada yang coverall, ada yang two-piece, ada yang dengan rompi. Ini biasanya dengan rompinya cukup begini. Ini biasa dengan rompi. Ada yang warna merah, ada warna hijau, ada warna orange dan sebagainya. Tergantung. Ada warna hitam juga ada, ya. Yang penting pakai spotlight. Itu yang tanda yang agak baik kan. Sebagai pelindung. Nah, pakai yang dingin mana pelindung terhadap cuaca dingin? Boleh, bisa. Ya, pakai yang dingin tapi harus pakai spotlight. Ya, itu yang bisa harus perhatikan. Jas hujan gimana? Jas hujan juga harus pakai spotlight juga. Ya, ini harus perhatikan.
Nah, yang jelas sebagaimana terjadinya misalnya ya APD ini jelas untuk mencegah supaya Bapak tidak tertimpah lah, tidak tertusuk, tidak terbakar dan lain sebagainya. Pendengaran juga baik, ya juga sudah tidak kena radiasi dan lain sebagainya. Terus kerugiannya kalau Bapak tidak menggunakan ya bisa menjadi hal-hal yang atau mengabaikan lah, ya, bisa terjadi kecelakaan. Kalau sudah terjadi kecelakaan, jelas perusahaan akan rugi. Ya, produktivitas pekerja juga berkurang. Kenapa terjadi kecelakaan? Karena sakit, kena kesleo dan sebagainya. Jelas kalau biaya kalau udah Bapak kena fatality, kena celaka, ya entah terluka, entah itu cacat permanen atau cacat sementara, atau mungkin fatality sampai meninggal, itu juga harus diperhatikan. Ya, kalau udah 1 orang yang fatality, itu sama juga 30 kecelakaan ringan. Ya, jadi harus perhatiin. Ya, 30 kecelakaan ringan. Jadi harus perhatiin juga. Ya, ini kerugian, kerusakan fasilitas dan sebagainya. Kadang-kadang ada Pak, hampir celaka, dan ini juga harus jadi perhatian. Saya kira ini ya gambarannya. APD jelas Bapak harus lihat yang namanya APD itu berdasarkan SOP juga. Biasanya perusahaan punya SOP-nya. Ya, SOP itu juga harus diperhatiin. Jangan hanya sebatas pakai aja. Ya, jelas pelindungan di tubuh Bapak sebagai operator penting. Ya, apalagi yang di kren, gunakan yang sepatu safety shoes, helm jelas. Nah, yang harus diperhatikan juga kadang-kadang begini, misalnya yang di lapangan nih Pak, crawler kren, ya. Misal di kerjaan posisi hujan, blok, banyak tanah, banyak lempung. Sepatu, bagaimana Pak? Kalau sepatunya saya bisa nggak dibawa kabin? Silakan bawa kabin, dipakai. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Boleh nggak dipakai? Kalau kabinnya ada air conditionnya, ada pendinginnya, lebih baik ya. Pak, saya dilarang sama K3, lebih baik sepatunya. Karena itu blok banyak lumpur, ya udah nggak usah dipakai ke dalam kabin, masukin dalam plastik. Pada saat mau digunakan boleh. Tapi Pak, kalau nanti ada kejadian, nggak mungkin. Sepatu itu, kalau nanti pas sepatu masuk ke dalam kabin, lepas, kotor, air condition bergerak, nyala, mau nggak mau ngirup tuh udara yang kotor. Penyakit akibat kerja jadinya. Ini yang bahaya. Boleh. Ya saya sarankan itu. Karena kabin harus bersih. Ya, kabin harus benar-benar terawat, harus housekeeping-nya jelas. Karena ketentraman, kenyamanan berada di housekeeping juga. Ya, itu bagian daripada pencegahan. Ya, jelas pelindung diri yang benar harus mengikuti regulasi yang dari yang berlaku, SOP yang berlaku, ya dengan peraturan-peraturan yang jelas. Ya, jadi yang namanya operator harus memahami seperti itu. Saya kira itu ya Mbak Riri. Ya ini sudah saya 1 jam, saya kira ya cukup ini. Ya tinggal setengah jamnya lagi. Oke, baik Pak Suryansa, terima kasih untuk presentasi hari ini. Oke, kita lanjut ke session kedua ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A teman-teman semuanya. Namun sebelumnya saya akan ada informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Pak Suryansa, mohon maaf, share screen-nya boleh di-out dulu. Oke, terima kasih Pak. Oke, berikut saya ada pengumuman. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika ada yang mau mengikuti untuk sertifikasi kementerian, di sini kita ada sertifikasi ahli K3 umum di tanggal 22 Mei sampai dengan 8 Juni 2021. Kita masih ada potongan harga sebesar 500.000 sampai tanggal 12 Mei 2021. Untuk selanjutnya kita juga ada pelatihan di bulan Juni
di tanggal 16 sampai 31 Juni 2021. Selain itu, kita juga ada pelatihan auditor SMK 3. Auditor SMK 3 kita ada di tanggal 24 Mei sampai dengan 31 Mei. Kita masih ada potongan harga sebesar 2 juta rupiah sampai tanggal 14 Mei 2021. Untuk selanjutnya, kita ada sertifikasi di tanggal 10 sampai dengan 16 Juni 2021. Selain itu, kita juga ada pelatihan ahli K3 listrik. Kebetulan juga yang ngajar nanti Pak Suryansah. Di tanggal 27 Mei sampai dengan 15 Juni 2021. Kita masih ada potongan sebesar 4 juta rupiah di tanggal 17 Mei 2021 ya untuk pembayaran terakhir. Dan ada lagi untuk pelatihannya di tanggal 17 Juni sampai dengan 7 Juli 2021. Untuk selanjutnya kita juga ada pelatihan teknisi K3 listrik. Teknisi K3 listrik kita ada di tanggal 28 Mei sampai dengan 5 Juni 2021. Masih ada potongan harga sebesar 2 juta rupiah sampai tanggal 18 Mei 2021. Untuk selanjutnya kita ada di tanggal 19 Juni sampai dengan 26 Juni 2021. Selain itu kita juga ada pelatihan ahli muda K3 konstruksi. Nah, untuk ahli K3 konstruksi kita ada di tanggal 28 Mei sampai dengan 5 Juni 2021. Masih ada potongan sebesar 500.000 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021. Nah, di sini kita juga ada harga khusus untuk bulan Juni 2021 di tanggal 22 sampai dengan 31 2021. Kita ada harga di satu paket dengan pelatihan BNSP melalui LSP K3 Konstruksi di tanggal 22 sampai 31 Juni. Masih ada potongan sebesar 1 juta rupiah sampai dengan 13 Juni 2021. Selain itu, kita juga ada pelatihan supervisor perancah di tanggal 29 Mei sampai dengan 5 Juni 2021. Untuk itu masih ada potongan sebesar 1 juta rupiah sampai dengan tanggal 19 Mei 2021. Untuk selanjutnya kita juga ada pelatihan di tanggal 24 sampai dengan 30 Juni 2021. Selain itu kita juga ada pelatihan petugas P3K. Nah, petugas P3K kita ada di tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2021. Masih ada potongan sebesar 2 juta rupiah sampai dengan 18 Mei 2021. Untuk selanjutnya ada di tanggal 12 sampai dengan 17 Juni 2021. Oke, ada juga kita juga pelatihan petugas peran kebakaran kelas D di tanggal 22 sampai dengan 27 Mei 2021. Kita masih ada potongan sebesar 2 juta rupiah di tanggal 12 Mei 2021 untuk pembayaran terakhir. Dan ada juga di pelatihan di tanggal 5 sampai dengan 9 Juni 2021. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini kalau misalnya ada yang mau pelatihan atau informasi detailnya untuk pelatihan sertifikasi Kemenaker RI atau BNSP atau in-house, bisa menghubungi kami di 021 22 54 54 32 atau di kontak WhatsApp. Oke, ada di WhatsApp dengan saya Riri di 0857 7906 8455 atau bisa ke Instagram Media Tamah @mediatamah. Untuk Facebook ada di Tama Media Tama Sertifikasi. YouTube ada di Kak Deni, boleh di-like, boleh dilihat untuk video-video webinar selanjutnya atau yang kemarin-kemarin ketinggalan boleh dicek. Dan ada TikTok di Kak Deni. Untuk website kita ada di www.mediatama.co.id. Nah, di sini ada jaket bomber nih. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau dapat free jaket bomber seharga 375.000, syaratnya sudah terinstall aplikasi Mika Pro Platinum, share sebanyak-banyaknya link YouTube Kak Deni ke Facebook, LinkedIn, IG, dan follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kak Deni. Kemarin sudah ada pemenangnya yaitu Pak Rizky Egar. Nah, sini. Nah, setiap minggu kita akan tentukan pemenangnya. Jadi Bapak Ibu boleh di-share sebanyak-banyaknya agar bisa dapat jaket Bombers juga. Nah, berikut adalah pemakaian untuk jaket Bombers Media Tama, jaketnya praktisi K3. Oke, selesai presentasi dari pembicara. Untuk teman-teman, kita masih menunggu untuk Q&A-nya untuk kita bahas dengan Pak Suryansah.
Oke, Pak Suryansa, di sini sudah ada 2 yang masuk nih dari Q&A. Dari Pak Taufik Hidayat. Izin bertanya, Pak, apakah HSE personel bisa melakukan inspeksi terhadap safety device, alat angkat dan angkut berdasarkan checklist, atau kompetensi seperti apa yang harus dipunyai untuk personel yang melakukan? Terima kasih. Oke, kepada Pak Suryansa. Ya, terima kasih Pak Taufik Hidayat. Tadi juga saya sudah baca ya. Apakah personil bisa melakukan inspeksi terhadap safety device, alat angkat ya personil HSE atau berdasarkan checklist? Boleh Pak, itu haknya orang HSE, orang ketiga, memang perlu. Jadi gini, saya hanya menyampaikan kejadian kecelakaan-kecelakaan yang ada di alat-alat berat. Udah 2017 kalau nggak salah, ada di 2017 ada 14 kejadian ya, yang runtuh, yang launcher gantry runtuh, terus kemudian ada rotor keren yang di Cikampek kilometer 16 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya lupa kilometer 16 apa ya, pada saat pembangunan elevated itu banyak sekali. Boleh, emang harus periksa safety device. Lihat misalnya di hook ya, di hook nih, di hook aja, di hook salah satu contoh saya boleh ambil ya, saya ambil ini dulu, saya sebentar saya ambil dulu ini ya, saya ambil di hook aja. Nah, jangan sampai saya ambil sebentar ya, saya ada foto ini yang supaya Bapak bisa gambarannya tahu ini ya. Di hook, misalnya di hook, sebentar, foto, kumpulan foto. Sorry. Sebentar, saya nggak ketemu nih fotonya hooknya nih. Nggak ketemu di saya. Jadi, misalnya di hook ada safety latch tuh, ya. Kalau safety latch-nya kelihatannya sudah nggak layak, itu dikencengin Pak, atau melebihi. Dilihat, misalnya harus dilihat hooknya itu, ya di hooknya itu jangan sampai safety latch-nya itu, saya harus nih jelas nih, saya harus ambil contoh nih supaya Bapak bisa paham sebentar mana safety latch ini. Gini aja deh, ini ada safety latch nih contoh deh. Ya. Ini ada safety latch. Nah terus nah ini ada safety latch ya. Misalnya safety latch-nya ini nih, modelnya kayak gini, kok begini ya Pak ya? Ya, ini sebenarnya nggak bagus ini nempel begini. Ini jadi temuan di saya. Safety latch ini biasa yang lurus saja, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai terlalu ini, juga jangan sampai nyangkut di sini. Ya, ini gunakan NDT nih ya, non destruktif yang penetran ini, dia untuk mengetahui keretakan di permukaan. Ya, kalau yang lebih bagus sih gunakannya pakai magnetic particle. Ya, akan lihat tuh kelihatan tuh partikel. Ya, nah ini kalau memang ini dipakai ini, jangan nanti nggak ada safety latch-nya, dipasang sini nih gelas nih, ada besi dilas, dikasih baut di sini, nggak boleh. Ada pengelasan di namanya di hook, ini akan mengakibatkan terjadi deformasi, pemuaian terhadap si hook. Struktur mikro makronya itu akan pelan-pelan dia akan, memang nggak hari itu dijatuh Pak, hari itu dia celaka, itu akan mengurangi kekuatan daripada si hooknya. Ya, tuh. Yang kedua, misalnya di hook, ya, di safety line-nya lagi, jangan sampai hooknya itu tidak bekerja, seret misalnya, ya cek, dikasih WD 40 kayak siapa, supaya kasih grease lah apa supaya dia bisa goyangnya enak, ada goyangannya, ada ini muter, jangan keras. Ya, saya pernah nggak usah saya sebut lah, di daerah Cilacap saya periksa itu punya satu
PLTU lah di Cilacap, ya. Saya PLTU. Barangnya barang buatan Cina, habis semua, rontok itu barang. Dari 51 sekitar 17 ya 17 sekitar 14 sampai 17 ya, 17 lah 17 bah ini saya stop nih, saya file semua, nggak bisa digunakan lagi, nggak bisa. Subtilasinya juga kadang-kadang nggak boleh ya, ini harus itu bagian dari hook. Misalnya anti tublok masih berfungsi nggak, cek dulu anti tubloknya masih kena nggak, anti tublok misalnya ngangkat, oh alarm masih bunyi, dinaikin tetap bunyi nih. Kalau pakai yang terlalu keren ya, atau pakai overhead crane, bagaimana yang overhead crane? Coba cek dulu, masih ada misalnya yang pakai sensor atau yang menggunakan pakai tuas atau limit switch, jalanin aja. Nah nanti begitu kecepatan mendekati yang benturan, kalau yang ada sensor dia berhenti pelan-pelan Pak, jadi kencang. Atau mungkin ada overhead crane 2 atau 3, coba satu-satu cek, itu hak orang K3. Jadi orang K3 bukan hanya mencatat Pak, catat, panggil operatornya, Pak, tolong dites ini, cek nih satu-satu, hook misalnya itu kan, dilihat, boleh Bapak, hak Bapak. Maka dari itu untuk Bapak mengetahui terutama orang K3, saya sarankan ikut. Nah kalau ya tergantung perusahaannya. Kalau Bapak menjadi, nggak mungkin kalau Bapak ahli di situ ya, mungkin Bapak ya ikut teknisi aja lah. Namanya ada teknisi yang 9 hari itu training, teknisi petugas pemeriksa dan penguji bidang pesawat angkat dan angkut. Ya, itu ada. Ya, ada juga teknisi kalau yang itu untuk pesawat angkat angkut, ada lagi yang petugas teknisi yang berhubungan dengan PTP, pesawat tenaga dan produksi, ada yang PUBT. Ya, biasanya saya ngajar PTP sama PUBT itu, ya. Nah, itu biasanya saya ngajar tuh ya. Kemarin waktu saya di 2019 saya ngajar sendirian itu di PKT. Ya, teknisi atau petugas pemeriksa dan penguji bidang pesawat angkatan angkut di PKT, 8 hari saya sendirian saya ngajar. Ya, seharusnya nggak boleh kata Kemenaker, tapi orang begitu itu kalau nggak salah perusahaan besar juga, perusahaan asing yang manggil saya, PJK3-nya tuh ya, yang ada di Cilandak, nggak mau saya sebelah, karena orang menang, udah siapa pengajarnya, disebutin nama saya, udah kalau saya ngajar ya nggak ada masalah. Tapi di PKT begitu juga ada hambatan, nggak boleh harus 1 orang, harus 2-3 orang. Tapi karena dia lihat ya saya ngajar digunakan CCTV, ya satupun peserta insya Allah alhamdulillah nggak akan tidur kalau saya ngajar, itu ya. Nah, pasti nggak akan tidur kalau saya ngajar. Kalau tidur keterlaluan itu, ya pasti ilmunya nggak dapat, yang berbaginya nggak dapat. Nah ini harus perhatikan, orang K3 perlu Pak, orang K3 perlu, ya orang K3 perlu yang namanya menggunakan ini, ya artinya harus ya orang K3 itu perlu diperhatikan di sana. Oke, itu ya. Pokok semua periksa. Ya, kalau saya perhatikan di sini. Terus kemudian sampai lagi nih. Safety device alat angkat. Ramadhani, ya Hidayatur Rahman. Pak, safety device alat angkat tidak berfungsi, apakah tetap dapat dipakai? Yang di mana yang tidak berfungsi? Maka dari itu selalu dicek Pak. Mingguannya, hariannya, bulanannya, ya. Di mana yang nggak dipakai dulu? Kan banyak nih safety device nih, alat angkatnya nih. Oh, misalnya mungkin di sini anti tubloknya nggak berfungsi. Ya kalau nggak berfungsi masih dia bisa nyantol kepada pemberat, nggak ada masalah, gitu. Ya nggak ada masalah masih, ya. Tapi juga lihat kondisinya, beban yang diangkat berapa sih, gitu. Nah, safety device udah pasti mengurangi kecelakaan. Tadi ada anti tublok. Oh, misalnya anemometer nggak berfungsi Pak, kecepatan angin. Ya, cek. Atau mungkin juga dilihat dari load indikatornya. Masih berfungsi nggak? Ada kemarin juga, Pak, load indikatornya nggak berfungsi Pak. Waduh, saya bilang. Akhirnya saya gunakan yang manual yang di depan. Yang tadi ada di materi saya itu ada. Di materi situ ada tuh yang gunakan load indikator yang biasa nempel di badan atau di bomnya itu. Nah itu gunakan itu aja. Atau menggunakan kalau memang untuk alat berat, waduh nggak bisa pakai, udah daftar beban aja. Tapi harus diperhatikan, harus hati-hati. Nah rata-rata safety device yang ada, terutama untuk angkat itu di hook yang selalu bermasalah. Hook nggak ada safety lastnya lah,
ditempel inilah, nggak berfungsi, nggak gerakannya nggak bagus lah, ya itu banyak tuh sering. Nah itu yang saya perhatikan. Boleh Pak, masih bisa digunakan, masih boleh digunakan, tapi lihat dulu resikonya bagaimana melakukan. Harus dikaji, harus direview lagi Pak, cek benar-benar. Ya. Jangan sampai terlewatan karena itu salah satu. Ya. Oke, nanti kalau nggak ini bisa email ke saya atau bisa melalui ini, nanti bisa tanya secara pribadi. Pak, sesuai dengan pertanyaan, apakah boleh inspeksi alat angkut dilakukan oleh personel yang belum disertifikasi? Kalau inspeksi biasa aja sih boleh, Pak. Tapi bukan dalam arti inspeksi yang sering digunakan oleh orang-orang ahli. Kalau inspeksi misalnya checklist, lihat kan harian tuh. Oh ada, misalnya lihat wire-nya nih, ya kan cek ada wire hurufnya, lihat ketebalannya, lihat diameternya, berkurang nggak? Nah, kan kalau dalam ilmu orang teknis ada toleransi plus atau minus, tapi kalau yang namanya wire itu tidak, kalau yang berkurang nggak bisa. Ada penyusutan, ada berapa persen? 10%. Kalau hook begitu juga, kalau dia nganga aja ada 10%. Kalau dia rusak aja ada batasannya, ada semuanya. Ya, ada dasarnya. Ya, Bapak dilihat Permenaker nomor 8 2020 itu jelas di situ. Nah, terus kemudian mungkin juga Bapak bisa lihat di ASME B30 ya tentang hook, tentang wire, banyak sekali di sana. Ya, yang dilarang atau yang dilarang aja, nggak yang diperbolehkan. Terus kemudian yang nggak yang benar sertifikasinya. Kalau memang perusahaan mau mentraining lebih baik, Bapak ikut training yang 9 hari, ya, yang namanya teknisi, petugas, pemeriksa dan penguji, itu boleh. Bapak periksa aja, ya. Tapi rata-rata banyak PJK 3. Saya mohon maaf, PJK 3 kadang-kadang memeriksa, tapi kalau yang biasa saya beberapa perusahaan yang PJK 3 yang saya bantu, ya, artinya saya bantu mereka, artinya mereka minta perbantuan, ya udah, ya kemana-mana minta perbantuan. Nih sekarang besok saya nguji di hari Selasa, ya, hari Rabu saya nguji kalau nggak salah di HI itu di Pasar Rebo. Nah ini boleh, ya Bapak boleh checklist saja, tapi dalam arti ada batasan-batasan, Bapak jangan mengejas. Lihat aja kekurangannya, oh Bapak ada kurang, boleh Pak. Jadi untuk mengcover, Bapak buat laporan nih, Pak, buat laporan ke atas, ini ada kekurangan ini, boleh buat sampaikan ke atasan, ya, hak Bapak, ya. Tapi Bapak juga harus tahu dulu, ya, apa saja sih yang harus diperiksa, kan di checklistnya ada, gitu ya, ada pengurangan wire, ada hook, terus kemudian anti to block yang nggak jelas, alarmnya nggak jalan, strobonya nggak jalan, kan banyak tuh anemometer yang nggak jalan, atau stoppernya nggak bagus, atau pada saat melintang rollnya juga nggak ini, pendannya nggak jelas, ya, ya pendan ya pendan yang rusak, kadang-kadang pendannya itu anti stopnya, saya pernah lakukan pemeriksaan, emergency stopnya hilang semua Pak, diambilin gitu ya, dia ada 60, salah 60 atau 40 saya lupa, 40. Gantry crane hilang semua Pak, ada yang gantry crane, ada yang overhead crane, ya, emergency stop hilang, mau nggak mau dia gunakan yang pakai remote yang dari jauh, ya, pengendaliannya dari jauh, jadi nggak pakai pendan lagi, ya itu bisa. Nah ini yang gambarannya. Terus kemudian Pak Robert nih, Pak, bagaimana bisa uji crane load test terjadi kerusakan pada chain crane atau putus sling? Mana tadi? Siapa yang bertanggung jawab dari? Nah. Sekarang kalau misalnya reksa uji crane load test terjadi kerusakan, ya Bapak kan sebelum uji beban Bapak cek dulu. Misalnya menggunakan chain pakai rantai, Bapak cek dulu, ya kan? Nah ngeceknya juga nggak sembarangan Pak. Ya dari tebal, dari ukuran, dari perubahan, kan ada perubahan, dicek dulu. Kalau memang di situ ada indikasi, Bapak stop dulu, jangan diujikan lagi uji beban. Kalau Bapak paksakan salah. Nah tapi kalau misalnya begitu uji load test, lihat dulu. Misalnya load testnya ini kan pakai chain crane ya, buat chain hoist sebenarnya, bukan chain hoist, ya chain hoist yang pakai rantai. Dia lihat ya rantainya, karena nggak sembarangan asal rantai, cek dulu satu-satu, lihat secara visual dulu Pak, visual. Nanti Pak, kalau Bapak punya naluri sebagai seorang K3, pasti itu temu Pak. Ya, seorang pemeriksa pasti ketemu Pak. Ya, itu instingnya kuat Pak. Kalau orang yang suka biasa meriksa, ya, nah itu pasti. Saya sendiri Pak, terus terang aja waktu saya di Panimbang pada saat saya lagi mau sebagai saksi untuk pengujian untuk uji beban, ya, yang nama uji beban girder, itu dari jauh aja udah kelihatan Pak kekurangannya apa. Pada saat saya lagi kasih toolbox mating, saya lihat, ini ada masalah dari jauh aja Pak. Itu feeling Pak, feeling biasanya seperti itu.
Bapak juga punya feeling. Manusia diberi yang namanya naluri yang sebagai pemeriksa. Nah, kalau siapa yang tak bertanggung jawab? Ya kalau dipaksakan siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang situ? Misalnya PJK 3, ya PJK 3-nya. Kenapa nggak diperhatiin pada saat uji beban? Atau tidak ada PJK 3, uji bebannya tersendiri. Siapa tanggung jawab? Ya bosnya lah. Ya. Atau pegawai itu yang tidak jelas memeriksanya. Kadang-kadang asal goblok sih kalau meriksa. Itu loh ya. Tolong itu diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan. Jadi sebelum uji beban ya periksa semuanya, Pak. Semua detail itu nggak sembarangan. Makanya kalau saya meriksa nggak kayak orang lain. Saya kalau meriksa detail banget, Pak. Satu persatu saya nggak mau. Dilihatin semua baru saya lakukan. Itu ya gambarannya. Bisa secara pribadi bicara sama saya nanti. Terus kemudian pengoperasian alat angkut sempat dibahas mengenai APAR. Saya mau bertanya, Pak, untuk apakah pernah melakukan inspeksi APAR? Untuk kondisi APAR masih dalam keadaan baru atau level 2 bulan lalu, namun dicek bolak-balik mengendap atau beku. Apakah ada pengaruh pergerakan Prokrip di lingkungan kerja? Nah, jadi gini. Yang namanya APAR itu hak yang ya, bisa tiba-tiba baru 2 bulan Pak mengendap beku. Mohon maaf ya. Yang namanya APAR Bapak harus perhatikan, karena itu kan refill ya. Kita nggak pernah tahu isi refillnya itu. Jangan-jangan, oh mohon maaf, nanti saya ini kadang-kadang saya keceplos, jangan-jangan refillnya odong-odong punya nih. Dilihat dulu Pak. Atau pada saat itu dibulak-balik refill dites dulu nggak? Oh oke, udah bagus. Atau pada sini ada posisi panas ya, pengaruh lingkungan panas. Oh berapa derajat Pak panasnya? Ya. Mengapa semua bisa terjadi, Pak? Adakah rekomendasi penempatan APAR pemeliharaan jika pada alat pesawat angkut khusus di forklift? Ada Pak, penempatan forkliftnya ada biasa di tiang itu di belakang tuh. Kadang-kadang ditaruh di depan tuh, ya di frame-nya itu, ya dekat supir itu ada. Kadang-kadang ditaruh di belakang. Ada yang modal kayak mau aqua doang, kecil. Ya, saya pernah waktu saya kemarin di Sinohydro itu yang 2018, tower keren ya. Saya lihat, ya elah ilallah, mukanya yang 3 kilo, yang kecil kayak aqua. Saya bilang, ganti ini. Saya nggak mau. Saya bilang, bagaimana mau nyemprot kalau terjadi enggak? Ya sebentar doang itu. Ya, nggak cukup. Ya, pakai yang 3 kilo. Yang penting bisa dibuat, yang jangan berlebihan, yang 6 kilo jangan. Yang 3 kilo lah, 3,5 kilo. Kalau 4,5, ya tergantung bisa ngangkat nggak. Kadang-kadang operatornya secuil badannya, kurus. Nah ini yang dia masalah. Tempatkan yang baik dan benar, sudah ada. Bapak bisa lihat di manual booknya, biasanya di alat forklift itu ada penempatannya. Ya penempatan APAR ada di samping, di belakang atau di sini nih. Ya penempatannya. Ya ini satu. Tapi jangan misalnya boleh kalau nggak dipakai ditaruh di kabin, misalnya kalau kayak roller crane, model crane atau rigboard dan sebagainya, ada juga taruh dekat mesin. Nah, tapi kalau mau pada saat dioperasikan alatnya itu keluarin. Apabila terjadi kecelakaan mudah. Ya bila ada kebakaran. Tapi jangan ditaruh di situ aja kalau ini. Taruh ditempatkan untuk disiapkan di depan. Itu saya kira. Terus kemudian inspeksi maintenance alat tadi angkut mana nih? Boleh di-share checklistnya jika bersedia. Nah, checklist Bapak bisa lihat di Google, Pak. Di Google checklist overhead crane misalnya, roller crane, mobil crane ada. Di Bapak terjemahin itu bahasa Inggris, Pak. Nah, ya. Ada bahasa Inggris Bapak terjemahin aja. Ya. Tapi kalau Bapak checklistnya di akar nomor 8 2020 ada, Pak. Checklistnya ada di situ. Di Permenaker yang 5 juga ada, yang tahun nomor 585 ada, nomor 8 2020 ada juga. Bapak lihat di situ. Ya, Bapak lihat di nomor 8 2020 ada di situ, ada checklistnya. Terus kemudian Angga Firmansyah, apakah harus dilakukan tidak sesuai penggunaan modifikasi untuk mengangkat? Bertanya, apa harus dilakukan seorang ASE jika ada ketidaksesuaian penggunaan yang dimodifikasi untuk mengangkat orang, sebagai contoh forklift ditambahkan keranjang untuk. Nah, memang di situ kadang-kadang ada aturan, tapi kalau bisa sebenarnya ada larangan-larangan di forklift itu, misalnya kemarin sudah saya jelaskan ya, ada yang digunakan pakai keranjang ya, tapi itu juga mungkin berapa sih beban yang ada sekarang kalau misalnya 3 ton ya, 3 ton forklift ya, berarti SWL 3 ton
berarti dia safety marginnya paling top, paling rendah 15%. Paling besar safety marginnya itu adalah 33. Nah, yang boleh diangkat antara 85 atau 60 atau 85. Berarti kalau 3 ton, nah bisa Pak. Tapi dilihat dulu keranjangnya, nggak sembarangan beli keranjang doang Pak. Keranjangnya pun harus dilihat, dicek, ya, disesuaikan nggak, sudah ada SOP-nya nggak, misalnya las-lasannya, ya las-lasannya ada WPS ini nggak, kan nggak sembarangan ngelas itu Pak. Ya, sudah diperiksa NDT-nya nggak? Ya, biasa saya diminta tuh kemarin waktu ada bucket itu ya, bucket untuk orang ya, waktu di di Tamrinan tuh oleh Total Bangun Persada, dicek Pak boleh nggak? Ini udah lama, boleh saya bilang, cek dulu, cek ya. Tapi orang salah satu kali nggak boleh Pak, sampai bilang Anda sudah cek belum? Kalau cek, kalau nggak punya kualifikasi jangan sok ini. Kalau saya punya kualifikasi NDT, nggak ada masalah. Ya cek dulu secara visualisasi. Kalau di situ ada masalah, sama, Bapak juga nggak sembarangan ngangkat pakai forklift. Lihat dulu di forknya itu, di garpunya di ujung, ya. Biasa di ujung itu dilihat ada indikasi nggak, ada retak nggak. Jangan sembarangan aja namanya ngangkat orang. Tapi diusahakan kalau bisa, Pak, kalau bisa, walaupun dipakai keranjang untuk mengangkat orang, ya apalagi ini ada ekskavator digunakan untuk mengangkat tiang, ya dengan posisi diikat menggunakan webbing. Ekskavator kira-kira apa sudah dilakukan sementara manajemen mengizinkan, nggak boleh ekskavator. Kalau pakai kalau keren sih nggak apa-apa, ekskavator ya, ekskavator bisa banyak jenisnya Pak, bisa gunakan untuk satu, bisa untuk macam-macam itu ekskavator, tergantung dari bucketnya, tergantung dari penggunaan. Ada tiga cara, ada cara penggunaan. Lihat aja di ininya, boleh nggak? Di manual book itu sudah ada Pak, sudah diterlihatkan itu, ya sudah terlihat itu di sana. Terus kemudian SWL load charge mobil keren sudah di downgrade oleh Disnaker. Waduh, SWL misalnya 50 ton sertifikat SWL sudah di downgrade jadi 25 ton. Apa load charge harus direvisi? Maksudnya downgrade ini dibatasi. Nah mobil keren itu ya kalau memang SWL-nya dari awalnya 50 ton, ya 50 ton. Yang membedakan apa? Kemampuannya, dilihat dulu, bisa masih mampu. Nah, lihat dulu mobil kerennya tahun berapa. Ya, kalau masih mobil keren masih baru 3 tahun, main downgrade aja. Nah, ini yang suka kadang-kadang orang Indonesia nih. Ya, kemarin saya juga ada keren tahun 85 Pak. Ya 85. Saya kaget 85, berarti 36 tahun. Saya cek dulu, saya secara visual, saya lihat drumnya, saya lihat rangkanya itu latih lagi, saya cek satu-satu. Ya las-lasanya cek, oh bagus juga nih perusahaan, sudah ada NDT-nya, dicek sama saya. Ya, saya cek satu-satu, oh layak mana sertifikat ada hasil NDT-nya, saya perhati semua. Data itu ada lengkap sama saya. Nah, tapi ya itu karena dia handle, dia dibacanya pakai load chart saja, beban. Dan beban yang diangkat juga nggak berat. Dia punya kalau nggak salah 35 ton, seingat saya 35 ton SWL-nya. Ya rata-rata semua sih nggak sampai situ. Paling ngetop itu dia mengangkat 10 ton. Saya lihat layaknya, wire. Yang penting diperhatikan wire-nya, ya wire, ya di situ. Nah juga tergantung daripada hook pakai single apa pakai double. Ya, lihat dulu, gitu ya. Kadang-kadang harus dilihat. Nah, direvisi Pak, ya apakah load chart harus direvisi? Jadi, nah kalau lihat revisi load chart, Bapak punya load chart yang 25 ton, Bapak lihat load chart yang 50 ton. Ya, Bapak bandingin aja. Ya. Nah, sekarang mobil kerennya berapa, teleskopiknya berapa step? Berapa state? 3, 2, 1. Cek dulu. Gitu. Tapi saya jarang Pak, sampai di downgrade sampai 25 ton nggak pernah saya ngadepin. Malah nggak ada sama sekali. Dari 50 ton ya 50 ton aja saya. Ya. Sertifikat SWL-nya sudah di downgrade. Dasarnya apa? Dilihat. Ada kalkulasinya enggak? Enggak sembarangan Pak nge-downgrade Pak. Enak aja. Pabrikan aja nggak berani. Tanya pabrikan, boleh nggak di downgrade? Dihitung lagi Pak. Ada engineering calculation-nya. Nggak sembarangan. Radiusnya berapa, sudutnya berapa, bagaimana outrigger-nya, bahan bebannya. Di situ ada yang namanya ada konkret apa namanya balancing, ya
Concrete balancingnya kan bisa lihat ada ininya ya, counterbalance kan ada dilihat, ada penyimbang kan harus diperhatikan juga di sana. Jadi nggak sembarangan, nggak semudah orang main downgrade aja 25 ton. Suruh ada ngitung, kalau ngitung boleh Pak, hitung dulu dong. Saya nggak setuju. Ya kalau memang udah dihitung, udah downgrade dengan cara perhitungannya jelas, ini dasarnya ini. Ya. Tapi Bapak lihat dulu di manualnya, Bapak bicara sama, misalnya kalau kan mereka apa, komunikasi sama pabrikan atau si distributornya. Mereka juga punya ahli kok, mereka juga bisa tahu kok, nggak sembarangan Pak. Yang namanya ngedowngrade itu nggak seenak jedewek. Ya, jadi locat harus direvisi 50% kejadian dari pemilikan yang masih merujuk ke nggak apa-apa SWL original atau 50 ton, ada masalah. Ya saya setuju. Izin Pak, NDT mohok menggunakan dai penetran. Dai penetran. Boleh Kak? Boleh. Yang ada masalah. Nih Muhammad Irfan Irianto ya. NDT kan ada 2. Pakai penetran boleh, cuman kalau pakai penetran lama Pak. Ya, dipakai cleaning dulu, dibersihin dulu supaya nggak terkontaminasi. Setelah itu baru pakai penetran yang merah. Nungguin itu lama deh. Tapi jangan main semprot, kalau bisa pakai koas digituin. Dikoasin tuh Pak. Ya, dikoas. Ya pakai koas tuh, ini udah. Tapi nungguin 15 menit sampai dinyerap. Nah, baru setelah itu bersihin, tembak lagi pakai yang namanya developer yang putih. Kalau yang lebih bagus lagi pakai enakan pakai yang namanya yang berhubungan magnetic particle. Kenapa pakai magnetic particle? Ya enak Pak. Ya kan udah jelas tuh magnetic particle. Bapak udah dia bersihin, terus gunakan aja namanya WPC ya, WPC 2 ya, pakai yang kontras, seret dan nungguin sebentar kering, tembak, tempelin hooknya magnetic ininya, yoknya ditembak, ditaruh di situ, baru pakai 7 AF, pindahin lagi. Nah, pelan-pelan. Nah, bukan hanya di situnya ya, bukan hanya di pancingnya, tapi di belakangnya, di punggungnya harus Bapak perhatiin juga. Banyak sekali harus. Saya kira itu ya. Yang pertanyaan itu ada lagi, ini ada lagi. Saya kira nggak ada lagi ya pertanyaan. Selesai. Ya, kalau ada ini boleh silakan. Ini. Oke, Pak Suryansa, kita akan masuk ke session ketiga, yaitu bagi teman-teman yang mau berbicara langsung dengan Pak Suryansa, boleh klik raise hand yang ada di layar PC, handphone, atau Bapak Ibu semuanya. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara. Silakan Bapak Ibu diklik raise hand-nya jika mau bertanya langsung dengan Pak Suryansa. Oke, ini. Oke, kita tunggu sebentar ya Pak. Oke, Bapak Ibu boleh diklik raise hand-nya yang belum terjawab. Oke, di sini ada siapa nih? Pak Irfan Irianto. Oke, sebentar Pak. Oke, di sini ada Pak Irfan Irianto nih Pak, yang mau bertanya langsung. Silakan. Apa nih Pak Irfan? Nah, sebentar Pak, masih menunggu Pak Irfannya. Silakan Pak Irfan. Oke, masih menunggu Pak Irfan untuk masuk. Nah, oke, Pak Irfan sudah masuk. Halo Pak Irfan. Halo Pak Irfan, sudah terdengar suara kita? Siap, Assalamualaikum. Oke, silakan silakan Pak Irfan untuk bertanya langsung dengan Pak Suryansa. Halo. Silakan. Terima kasih bisa bicara langsung sama Pak Suryansa, pakar ya. PAA nih, rupanya saya juga senior. Jadi gini Pak, kalau kita merujuk ke ASME ataupun ke API 2C, ANSI B2 kan kalau material crane itu kan ada batasnya Pak ya. Ya. Dan kalau lihat di API 8C itu kan ada dokumen tuh maksimum 20 tahun fabrikator menyimpan. Nah,
sedangkan saya lihat di Permenaker 8 2020 itu nggak ada batasan berapa tahun sih kita harus rekalkulasi engineering gitu Pak. Ya. Karena kalian kan udah umur 15 tahun, 20 tahun kan mungkin udah rentan ya. Nah, di situ itu nggak ada. Kalau kita, kebetulan saya sempat di offshore Pak ya, di migas. Ya. Kan kalau di migas itu ada namanya risk based inspection ya, atau risk RBI. Ya, RBI, ya. Atau RLA, Remaining Life Assessment. Nah, itu biasa kalau saya lakukan. Saya buka-buka di Permenaker 8 2020 itu kan nggak lamsam aja ya, jadi kapan aja boleh dipakai, sehingga kejadian di lapangan itu kan mereka banyak make yang usianya udah di atas 20 tahun, 15 tahun, tanpa ada harus mengadukan asesmen. Bagaimana menurut Bapak Pak ini Pak? Jadi gini, memang saya kebetulan hari Rebo ya, hari Rebo ini ada migas ya, saya mau meriksa pedestal keren ya di kapal ya, jadi migas yang ini. Jadi migas gini, kalau masih 15 tahun nggak ada masalah, yang penting jangan sampai 30 tahun. Kemarin saya cuma komunikasi sama teman saya, ya biasanya ya mau tidak mau selama kurun waktu dia berjalan, mau tidak mau yang namanya apalagi yang berhubungan dengan kapal ada korosif kan ya materialnya itu baru 15 tahun korosif itu saya stop Pak, saya stop, perbaiki dulu lah, saya bilang nggak mau saya kalau nggak diperbaiki dulu. Itu kemudian banyak temuan pada saat saya lakukan NDT ya di sambungan las di bomnya tuh ya jadi saya cek semua. Nah begitu saya cek tolong diperbaiki kalau memang ada temuan ini misalnya bautnya korosif. Saya bilang ini kok dicek. Begitu saya mau cek, loh, wah ini saya curiga, bakar saya bilang. Tadinya saya mau pakai remover, nggak usah pakai remover, dibakar. Bakar kelihatan semua itu, ya sambungannya, ya antara bom 1 ke bom 2 ke bom 1, bom 2, bom 2 ke 3, 3 ke 4 kelihatan semuanya, ya korosifnya kelihatan. Jadi istilah kita damage, itunya berat sekali lah, kerusakannya berat sekali itu, kerusakannya damage ininya ya. Rusak sekali ya saya stop, saya bilang tolong diperbaiki sampai baru nih itu pun udah saya kasih toleransi. Jadi memang kebetulan kapalnya itu tahun 2006 jadi 2006 saya itu dari buatan Jepang, terus katanya di Korea, tapi begitu saya cek wah ini sih berat ini, saya bilang ini banyak, saya bilang wah ini sampai baru saya minta ganti wire, saya minta karena awalnya bukan kren, walaupun dia ada pedestal dia gunakan dredging untuk pengerukan awalnya. Nah akhirnya dijadikan untuk keren untuk kalau nggak salah 200 ton 80 ton kalau itu main hoist-nya ya. Kalau yang auxiliary-nya 30 ton. Itu hook-nya aja, double hook-nya itu saya langsung reject, nggak boleh digunakan. Saya bilang ini udah bermasalah, saya bilang banyak retak, terus banyak kekaratan. Udah saya inilah. Jadi ada beberapa temuan. Jadi foto-foto itu saya lihat harus saya stop. Udah dari sejak bulan apa? Ini baru ini. Yang baru migas dari kemarin harus minggu sebelum puasa harus diperiksa, sekarang udah mau puasa nih tanggal 6 saya baru 7 di daerah Tegal, saya harus ke Tegal. Jadi saya periksa. Kebetulan saya dulu memang saya di BPPT bekerjanya ya berhubungan dengan migas lebih banyak ya di offshore, di onshore ya. Bapak bilang tadi RBI ya saya sedikit banyak ya memahami lah, terus termasuk juga remaining life assessment RLA biasa di material itu ya karena saya juga biasa nguji kalau misalnya kasus-kasus yang berhubungan dengan material, kasus-kasus kebakaran di Balikpapan atau di mana, tim-tim kita yang turun atau sebagai second opinion walaupun dari ada pihak lain, pihak luar. Tapi sebelum itu biasanya datang dulu, biasanya kalau ada kejadian ada puslapor Polri-nya dulu gitu ya. Nah, itu banyak yang kita lakukan ya, penyebabnya apa, kejadiannya apa. Namanya RLA itu kan namanya umur pakainya kan harus kita lihat, dianalisa. Nah itu biasanya kita gunakan ERA ya. Jadi kita gunakan standar ERA untuk material, berapa struktur mikronya, ferrit, perlitnya kan kita harus tahu ya strukturnya, apakah ada perubahan. Nah ini harus kita pahami dulu. Nah nanti habis Lebaran saya juga sebenarnya sebelum Lebaran saya diminta ke Langsa untuk boiler. Ya, sama saya melakukan in situ metalografi, ya dia minta RLA, ya tapi saya bilang kalau RLA banyak macamnya Pak, saya bilang nggak bisa sembarangan.
Ya, harus kita bawa ke lab, harus diuji, harus kita potong, kita harus lakukan uji tensile, harus kita ujikan uji tarik, kemudian komposisi kimianya, mungkin kita bisa ambil, kita di samping bukan hanya itu, ya, komposisi kimianya, uji tarik dan sebagainya, banyak sekali tahapan-tahapannya. Malah minta, Pak, bisa nggak kita gunakan pakai umur, ya Anda harus pakai namanya, banyak sekali, Pak, saya bilang, nggak semudah itu. Ada perhitungan khusus, saya bilang, ada engineering khusus, saya bilang, ada perhitungan yang nggak semudah, nggak semacam harga segini, Pak. Kalau mau jelas ya bisa Bapak bisa keluarin duit ratusan juta, Pak. Nah, baru kita lakukan detail, nggak sembarang. Nah, masalah umur pakai kren, ya kemarin teman saya ditanya, Pak Sur berapa 2006, 2005 masuk bisa. Nah, tapi yang jadi 20 tahun jadi pelatihan, biasanya kalau 30 kita file. Ya, biasa kita lakukan teman-teman ya. Apalagi saya sudah banyak pensiun, teman-teman saya juga udah banyak yang meninggal. Jadi ya pecah lah, karena kan kita masing-masing ada bidangnya gitu ya. Saya ada bidang-bidang khususnya. Jadi yang ini satu udah susah nih ya, karena nggak bisa saya nguasain semua ya. Namanya kerjaan kayak ini urusan dia, urusan dia. Nanti baru satu kesatuan. Itu biasanya kita lakukan seperti itu. Ya, tapi berdasarkan yang namanya di Permenaker, ya inilah Pak yang sulit. Sebenarnya kayak tahun 85 nggak boleh dipakai lagi. Tapi sama dia dimodifikasi. Ada hitungannya, ada. Mana kerangkanya? Saya lihat. Gitu. Kalau dia ada engine kalkulasinya, ya. Tapi baterai udah diganti Pak. Salah satu contoh di kapal di Semarang lah ya. Ganti Pak. Bomnya itu ganti. Nah kemarin juga saya sarankan, Pak ganti ini bomnya. Begitu dibilang nilainya 1,5 M, melorot Pak matanya. Sedih dia langsung. 1,5 M Pak. Ganti itu bomnya tuh semua tuh. Ya, yang bom latisnya tuh. Ya, bom satu belum terus sampai semua harus diganti termasuk pokoknya. Hanya kemarin diganti cuma wire-nya, hanya pada perbaikan yang karat tolong dirapiin, yang ini ya diganti baut-bautnya udah itu. Dia tutup untuk sementara. Nanti kalau udah punya duit, karena mau dipakai Pak. Ya untuk ini ada dapat teman saya dapat kontrak 5 tahun kalau nggak salah. Tapi mudah-mudahan ini berhasil. Ya. Tapi saya nggak tahu nanti kan migas yang periksa detail banget. Kalau saya sih udah tahu Pak. Ya berdasarkan IPA dia juga udah kelihatan itu. Ya saya nggak tahu. Tapi kalau Kemenaker ini memang ada batasan, musinya ada batasan kalau saya. Ya, kayak boiler 30 tahun. Karena udah 20 tahun itu kan udah harus. Ya. Tapi kalau yang udah berhubungan Bapak dibilang di offshore, di laut, ya itu pengaruhnya banyak Pak. Banyak Pak. Udah ini, jelas Pak, saya ketemu Pak. Ada crawler crane yang di darat juga Pak. Setelah saya baca history card-nya, mereka pernah di-hire untuk offshore. Di atas bus kan. Nah, itu sebanyak Pak. Kan crawler-nya sama aja, datangan seperti itu juga. Cuma dia punya history kan. Nah, history ini yang kita khawatir Pak gitu. Ya, betul. Jadi memang crawler crane, kemarin saya juga diminta di Semarang. Jadi saya lihat dia minta load-cellnya Pak, pasul load-cell udah nggak berguna, load-cellnya yang pakai hidrolik ya, pakai apa. Kalau saya bilang, saya lihat dia pakai crawler crane diikat pakai rantai ya. Memang banyak kan kalau mereka nggak pakai pedestal, mereka taruh crawler crane di sana. Betul. Crawler crane dipasang, dilihat. Ya. Saya sering Pak periksa itu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan pelayaran kalau misalnya minta bantuan saya, biasanya umumnya pada saat mau dilakukan di migas kan catat Pak ya. Kalau misalnya dia gunakan ini ada load cell, ya load cellnya harus dikalibrasi. Ya biasanya waktu tahun 2007 ada satu perusahaan di Semarang ya, load cellnya udah nggak berfungsi dari Jepang, akhirnya diambil, saya ukur, saya bikinin baru, load indikator saya buat sederhana, ya nggak mau ngejelimet. Kalau saya bilang kalau ente mau beli, ini load cell satu load indikator yang sudah bisa ngelihat sudut dan radiusnya bisa, tapi harganya mahal, saya bilang. Bisa 200 jutaan, saya bilang. Wah nggak usah Pak, ya udah beli sama saya aja. Saya gunakan hanya untuk istilahnya nimbang. Berapa sih beban yang diangkat? Saya ingat 2007 waktu saya di Pagerungan, ya di Pagerungan. Kebetulan saya untuk di Pagerungan itu ada orang Skopindo juga. Skopindo menggunakan yang wireless, ya saya gunakan. Ya, pernah beli Pak dari BPPT Pak. Kenapa? Pernah beli load cell dari BPPT Pak, bagus Pak. Dipakai di Papua Pak. Ya yang bentuknya gimana Pak? Ininya Pak load cell-nya. Load cell-nya ya kebetulan saya. Karena sulit nyarinya Pak. Ya,
Ya kalau yang di banyak kan Skopindo, kalau Pak ini ada yang pakai wireless udah rusak digunain gitu pakai kabel gitu. Sekarang kita udah bisa pakai wireless juga Pak. Kita udah bisa bikin pakai wireless juga. Mantap, Ya Pak. banyak yang 55 ton, 85 ton, 35 jadi ngejual saya jualan. Saya ada Tapi Pak. gini Pak, prinsipnya gini Pak, saya setuju. Terima kasih Pak Suryansyah bahwa kren itu punya batasan umur, gitu kan? Ya. Nah, itu yang saya sangat setuju, sehingga di lapangan pun mesti wanti-wanti kalau umurnya udah di atas 20 tahun, ya lakukanlah asesmen atau jangan pakai, gitu kan? Ya, kalau saya sih setuju, tapi biasanya saya ngecek dulu Pak. Kayak kemarin yang 35 ton saya cek dulu. Saya cek betul. Saya nggak mau sembarangan Pak. Karena terus terang mohon maaf, kontraktor yang saya sewa alat, sewanya odong-odong, ya saya langsung saya file. Kemudian kemarin saya ada ketemu MK-nya, manajemen konstruksinya dari saya lupa dari perusahaan asing juga, semuanya perusahaan asing. Ya sempat sama saya gaya-gayaan, setelah saya ini baru mereka ngerti. Langsung saya file, nggak bisa digunakan. Dah stop. Setuju Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, ya, salut saya Pak gitu. Surya. Ya, makasih sama-sama. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Suryansyah. Baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengarkan terlebih dahulu closing statement dari Pak Suryansyah kita yang luar biasa ini, sehingga Bapak Ibu atau teman-teman semua dapat bekerja dengan selamat, sehat di tempat kerja. Kepada Pak Suryansyah, kami persilahkan. Baik, Bapak-Bapak yang hadir di webinar ini, saya hanya menggambarkan begini. City device sangat diperlukan. Ingat, jangan dibuang, jangan dirubah, ditambah boleh, dirubah, lihat dulu kondisinya. Harus ada perhitungan, harus ada engineering calculation-nya. Ya, nggak semudah berubah. Ya, karena beli yang secara permanen, jelas di alat kren ada anti-to block, itu jelas ya. Ada anemometer, ada sensor, ada load cell, sana banyak ya, ada safety latch ya, banyak sekali yang harus diperhatikan. Yang perlu diperhatikan di sini nanti Bapak lihat di kuku macan, di penyambungan kuku macan atau dia ada di kepala babi istilahnya itu, jangan sekali-sekali antara kuku macan itu ada selang-seling yang hooknya ada. Kalau bisa kuku macan diklaimnya berada di tali mati. Dead wire-nya itu ada di tali mati, bukan di tali hidup. Jangan diselang-seling. Kalau di tali hidup dia akan merosot, kalau di selang-seling dia terjadi puntir, kalau di tali mati dia akan ya, ada jarak antara sisinya, di situ ada antara dari ujung ya biasanya 3 kali diameter, antara kuku macan atau klem atau klip itu 6 kali diameter. Itu yang harus diperhatikan. Nah, terus kemudian yang harus diperhatikan juga oleh Bapak, cek hak orang ketiga. Tapi saya sarankan kalau bisa orang ketiga atau orang teknik, ada teknisi yang ikut training yang namanya teknisi atau petugas pemeriksa penguji bidang pesawat angkat-angkut misalnya. Ikut 9 hari. Ya, ikut silakan. Ya, bisa di media Tama. Nah, nanti yang pengajarnya saya biasanya tuh. Ya, nanti saya nih insya Allah harusnya saya berangkat nih ke Halmahera ya, nanti tanggal 19 saya ke Halmahera ya, selama dari tanggal 19 sampai tanggal 29 dengan media Tama untuk training yang berhubungan dengan forklift, juga terhubungan dengan kren. Ada 100 orang ya, karena pecah telur kemarin katanya ya. Jadi saya mohon maaf, jadi banyak sekali yang tadi Bapak bisa nanti nih baca aja apa sih device yang ada di ini, baca itu sangat diperiksa Pak. Hooknya kan dilihat itu, safety latch-nya lah. Ya, jangan segan-segan Pak. Ada checklist-nya kok. Checklist banyak Pak. Checklist keren. Pakai bahasa Inggris, silakan terjemahan banyak. Terjemahan aplikasi terjemahan banyak tuh. Bapak kalau mau aplikasi terjemahan yang bagus, saya sarankan nih pakai U-Dictionary. Oh, kenapa? Nggak perlu ditambah, perlu ada kurang-kurangnya Pak. Nggak perlu diperbaiki. Udah benar-benar bahasa Indonesia. Ya, kemarin saya terus terang waktu saya ada kerjaan di Tegal, perusahaan ini karena keren Jepang, SKK, ya. Saya nggak ngerti itu Pak, huruf kanji. Walaupun saya tadi mau belajar bahasa Jepang tuh kanji katakana itu. Wah, bingung saya gimana cara ngeterjemahinnya, nggak ngerti saya. Karena udah pakai huruf Jepang, mau nggak mau dikasih teman-teman saya Pak, pakai saya scan, saya foto rapi Pak, jadi saya jelas. Dan saya udah bisa tuh Pak, ya pakai U-Dictionary, bukan saya promosi, itu yang paling mudah buat saya.
Ya, saya kira itu. Jadi tolong perhatikan safety device ya, itu untuk mencegah, untuk mengurangi, dan ingat kecerobohan operator juga harus sering diberitahu, sering disampaikan. Jangan bosan-bosan. Ya, saya kira itu aja. Masih banyak kalau saya bicara, bisa panjang kalau saya bicara. Ya, saya kira itu aja. Ya, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan cara-cara saya menyampaikan. Ya gini, saya kalau menyampaikan, saya orang praktisi, ya jelas. Ya, 31 tahun saya di BPP Teknologi. Ya, saya pensiun muda. Saya bergerak lebih banyak di K3 sekarang. Saya kira itu aja. Saya punya SKP, ada listrik yang tadi dibilang. Saya punya SKP ahli K3 listrik. Saya punya SKP pesawat tenaga dan produksi yang berhubungan dengan furnis, motor bakar, turbin, mesin bubut, lain sebagainya, mesin berkakas, termasuk saya ahli K3 listrik. Jadi PA-nya juga, ya saya kira PA juga saya punya. Saya kira itu aja. Saya mohon maaf, lebih kurang, bukan saya promosi, memang harus begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk materi hari ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Untuk teman-teman semua yang belum terjawab, boleh email ke email yang tertera saat daftar webinar. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ketersediaan instruktur untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Pak Suryansa diberi kesehatan, keselamatan, dan diberi rezeki berlimpah dan kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat manfaat untuk Bapak Ibu di tempat kerja. Lebih kurang saya minta maaf. Nama saya Riri sebagai host dan ditemani dengan Pak Suryansa sebagai instruktur. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar Media Tama selanjutnya. Bye. Oke, terima kasih Pak Suryansa untuk materi hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Ya, Mbak Deli, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.